akan menjelaskan materi kami, yaitu bagian A. Pengertian era distribusi dan hukum bisnis. Era distribusi atau dikenal dengan industri 4.0. 4.0 ini merupakan sebuah istilah yang pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 2011. Era distribusi ini juga dikenal dengan istilah industri 4.0 atau industri 4.0. 4.0 ini juga menyebabkan kerja yang tidak linear. Akibat tersebut terjadi otomatisasi atau konektivitas di berbagai bidang industri. Lanjut, hukum bisnis. Hukum bisnis ini mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan hukum bisnis yaitu perdagangan, jasa, dan keuangan. Kegiatan ini harus dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah untuk mengawasi dalam segala hal yang berkaitan keuangan dan usaha lainnya. Baik, kami akan melanjutkan materi kami, yaitu dalam bagian B, hukum bisnis pada era revolusi industri. Entitas bisnis digital telah membawa sisi positif maupun negatif. Sisi positifnya, aktivitas entitas bisnis digital dapat dilakukan dengan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas yang tinggi. Selain itu, entitas bisnis digital telah mampu menghadirkan berbagai model bisnis baru berbasis platform digital seperti Bukalapak.com, Gojek, Tiket.com, Non-Fungible Token, dan masih banyak lainnya. Sisi negatifnya, aktivitas badan usaha digital telah membuka kasus hukum baru seperti jual beli dan kebocoran data pribadi, binary option, pinjam meminjam, dan kasus lainnya. Munculnya fenomena positif dan negatif dari kegiatan badan usaha digital telah menciptakan dua kebutuhan dalam bidang hukum bisnis, yaitu pertama, dibutuhkan kesiapan hukum bisnis terkait dengan kegiatan badan usaha digital. Kesiapan tersebut tidak hanya terbatas pada ketersediaan undang-undang yang mendukung badan usaha digital, namun undang-undang tersebut mampu mengadaptasi ke karakteristik teknologi digital. Kedua, dibutuhkan sumber daya manusia. Hukum bisnis yang berakhlak baik dan profesional dalam menyikapi dampak aktivitas entitas bisnis digital. Hal yang menarik dari kebutuhan SDM hukum bisnis adalah mereka tidak hanya mampu melakukan pekerjaan profesional hukum bisnis, tetapi mereka juga mampu melakukan pekerjaan berbasis teknologi digital dan merespon kasus baru aktivitas dari entitas bisnis digital. Dalam sisi positif aktivitas entitas bisnis digital tadi, bahwa kecepatan dan kemudahan dalam era revolusi industri saat ini telah mampu menghadirkan berbagai model bisnis. Ada beberapa contohnya tadi adalah yang pertama Bukalapak.com, Gojek, Tiket.com, Non-Fungible Token, dan masih banyak bisnis yang lainnya. Dan juga pada sisi negatifnya, aktivitas badan usaha digital telah membuka, artinya telah membuka kasus baru seperti jual beli dan kebocoran data pribadi dalam melakukan aktivitas bisnis entitas bisnis digital saat ini. Dalam munculnya fenomena tersebut memiliki atau menciptakan kebutuhan dalam bidang hukum bisnis. Ada yang pertama tadi adalah mampu mengadaptasi karakteristik teknologi digital. Pada keduanya,
yaitu dibutuhkan sumber daya manusia. Artinya, dalam berbisnis wajib memiliki sumber daya manusia yang profesional, baik dalam menyikapi aktivitas entitas bisnis digital. Demikian materi kami pada saat ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Revolusi Industri 4.0. Nah, terjadi banyak sekali perpindahan cara kerja yang dari konvensional ke modern dapat berupa pendekatan digital ya pada era revolusi industri 4.0, sehingga era ini disebut sebagai era disrupsi. Jadi zaman ini akan menyingkirkan mereka yang tidak ramah atau anti terhadap yang namanya teknologi, sehingga kita perlu mengubah pola pikir kita dan meninggalkan zona nyaman kita. Nah, berdasarkan laman histori, awal mula munculnya era revolusi industri ini ialah saat terjadinya kemajuan pada masyarakat agraris yang semakin urban, yakni pada abad ke-18. Revolusi industri 4.0 ini sendiri adalah fase keempat dari perkembangan revolusi industri. D. Upaya menghadapi era disrupsi 4.0. Agar dapat menghadapi era revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya menciptakan strategi bagi industri nasional di awal April 2018 lalu. Pemerintah berfokus pada inovasi kekuatan perencanaan 10 Bali baru, dengan meningkatkan sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam perekonomian global yang tertandingi, industri kreatif, kerajinan tangan, dan industri lainnya. Prof. Dr. John Pieris menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 yang muncul bersamaan dengan meluasnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan membawa perubahan pada pola pikir, pola kerja, dan gaya hidup warga di berbagai negara, di mana manusia tetap pada posisinya menjadi subjek pembangunan peradaban berdasarkan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memiliki 4 ciri, yaitu 1. Simple atau sederhana karena tidak ribet. 2. Prosesnya cepat, dapat dilakukan kapan saja dan menjangkau antar negara. 3. Biaya yang lebih ringan, murah, dan 4. Mudah dijangkau atau diakses. E. Perspektif hukum bisnis di era disrupsi 4.0. Sebuah pabrik pintar menggunakan lot atau Internet of Things yang dilengkapi dengan sistem elektronik yang bertanggung jawab penuh, beroperasi dengan baik, serta andal telah tercapai di era revolusi industri 4.0 ini. Penemuan ini bertujuan untuk menjamin kemanfaatan (fairness) dan kepastian hukum berdasarkan prinsip itikat baik dan kehati-hatian guna meminimalisir dan menghindari tindakan pelanggaran hukum yang merugikan. Terdapat perbedaan sifat antara model bisnis konvensional dengan bisnis modern di era revolusi industri 4.0 dalam hal transaksinya yang menggunakan transaksi elektronik. Perjanjian atau transaksi yang dilakukan antar kedua belah pihak pada era ini bersifat paperless atau tidak memerlukan kertas, no signing, tidak memerlukan tanda tangan basah atau asli, serta non-face atau bisa dilaksanakan tanpa bertemu secara langsung. Transaksi jenis ini berdampak positif karena mampu menggerakkan beragam kegiatan usaha sehingga memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian. Namun hal tersebut juga bisa memunculkan dampak negatif seperti adanya masalah-masalah hukum, terjadinya kecurangan yang merugikan konsumen, hingga masalah keamanan saat melakukan transaksi, yang menyebabkan perubahan signifikan pada kegiatan sosial ekonomi. Pemerintah memiliki kesadaran bahwa agar kegiatan usaha memiliki kepastian hukum yang jelas, perlu membuat sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi dan informasi dalam dunia usaha. Peraturan hukum ini nanti juga bisa digunakan sebagai antisipasi adanya cybercrime atau kejahatan di dunia maya bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi dan informasi demi keuntungan pribadi. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan teknologi elektronik (IT), bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang,
dan terjadinya hubungan dunia seolah-olah tanpa batas dan budaya. Tatanan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan yang diiringi adanya kemajuan tren global. Oleh karena itu, agar perkembangan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya perlu adanya pemahaman yang inovatif dan kritis. Dinamika pembangunan yang dipicu oleh kemajuan tren global sangat mempengaruhi tatanan hukum, sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif. Perkembangan hukum muncul pernyataan mengenai keefektifan UU ITE maupun peraturan hukum lainnya mengatur tentang hukum bisnis di Indonesia dalam membentengi pertahanan terhadap aktivitas di dunia maya, karena terdapat perbedaan antara aktivitas di dunia maya dengan dunia nyata, sehingga saat melewati yurisdiksi nasional, aktivitas dan perilaku di dunia maya bisa diatur dengan menerapkan hukum-hukum konvensional yang biasanya mengatur hubungan manusia. Di dunia nyata, pada dasarnya hukum yang dijadikan penggerak pembangunan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membangun hukum di dalam konteks yang lebih luas, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun penerapan yang sistematis terhadap sistem hukum yang baru dan perencanaan pembangunan sistem hukum yang merealisasikan cita-cita hukum yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, materi selanjutnya adalah SWOT analisis. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dapat berupa adanya perlindungan konsumen dan produsen, kemudian kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja, dan pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih positif. Kemudian weakness, adanya peluang bagi para konsumen untuk melakukan penyimpangan, terjadinya pencurian data konsumen, keuangan perusahaan, dan lain-lain. Opportunity, dapat melakukan transaksi via dunia maya, meningkatnya perdagangan e-commerce karena adanya perlindungan hukum bagi produsen maupun konsumen. Kemudian penyadapan data, penipuan yang dilakukan antara konsumen dengan penjual, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya SWOT strategi. Yang pertama, strength dan opportunity, di mana kecanggihan teknologi yang membuat semakin banyaknya timbul ide dan inovasi bagi para pebisnis yang didukung dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran yang ada yang dilakukan dalam suatu bisnis, sehingga mendorong mereka untuk memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih baik. Nah, dengan begitu kan citra bisnis yang mereka bangun pun akan baik. Selanjutnya, weakness dan opportunity, dengan memanfaatkan teknologi dengan baik dan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan konsumen untuk bertransaksi, maka dari hal tersebut berpengaruh atau dapat berpeluang bagi pebisnis dalam menjalankan usahanya dan memaksimalkan sistem yang digunakan agar konsumen terhindar dari segala bentuk kejahatan berupa penipuan dan lain-lain. Kemudian strength dan threat, di mana pemanfaatan teknologi dengan benar dan terjamin keamanannya, sehingga dapat terhindar dari penyadapan data-data perusahaan, data-data keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, weakness dan threat, dimana dengan adanya perlindungan dari hukum bisnis, maka akan meminimalisir penipuan dan penyadapan data. Terima kasih.